Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bersama channel Explore. Channel Explore kita akan berbagi pengalaman atau pengetahuan tentang upaya Gaharu dalam mempertahankan kekebalan tubuhnya yang banyak para pembudidaya ataupun pencari gaharu lain itu menyebutnya sebagai tumor gaharu ataupun kumpai yang menyebabkan resin gaharu itu hilang ataupun rusak warnanya, terkena himpitan dari upaya kekebalan tubuh tersebut. Jadi ini pemirsa, kita lihat bersama-sama. Ini bentuknya. Sering ditemukan. Ini yang putih-putih. Ini warna resin di dalam kekebalan tubuh ini bisa menghilang ataupun masih bisa dipertahankan kalau resinnya itu sudah tua pemirsa, dan juga bisa ini sama sekali kembali pulih. Ini sebenarnya bentuk kekebalan tubuh dari gaharu itu, proses penyembuhan yang dilakukan oleh gaharu itu hingga membentuk seperti gabus atau busa dari pohon itu sendiri pemirsa. Ini sebenarnya, jadi ini contoh dari kekebalan tubuh gaharu, bukan tumor penyakit gaharu, bukan. Yang kita ketahui gaharu itu terjadinya itu karena dia sakit, resinnya itu terjadi karena sakit. Tapi apabila dari gaharu budidaya yang kita inokulasi itu terjadi pemulihan oleh pokok pohon gaharu itu sendiri, dia kembali menjadi berupa kayu. Nah, inilah yang terjadi pemirsa. Secara keuntungan oleh pohon gaharu itu sangat jelas, tapi merugikan bagi kita pembudidaya gaharu ataupun petani gaharu yang mendapatkan hasil dari resin yang terbentuk dari akibat pohon itu sakit tersendiri. Nah, ini sebenarnya bagi pohon gaharu itu sangat bagus. Artinya dia sakit bisa kembali lagi, pulih lagi pemirsa. Namun ini merugikan bagi kita. Nah, gaharu yang sering terjadi penyembuhan seperti ini, baik secara alami di alam, itu biasanya dia tumbuh di daerah rawa, tanah yang berair, sering terendam air. Walaupun dia sakitnya secara alami oleh jamur ataupun kumbang hingga membentuk resin yang terjadi secara alami tanpa rekayasa manusia, ini akan sangat mungkin juga terjadi pada gaharu yang kita inokulasi. Nah, sistem kekebalan tubuh pohon itu berarti sangat baik. Bisa ada kemungkinan dikarenakan serum atau obat yang kita injek ke pohon gaharu itu dosisnya tidak terlalu kuat, sementara kekebalan tubuh oleh gaharu itu sangat baik, maka akan cepat pulih pemirsa. Ini seperti ini pemirsa, sangat jelas ini. Jadi bisa dengan keterlambatan kita waktu panen juga bisa disebabkan seperti itu pemirsa. Apalagi pokok gaharu yang kita inokulasi itu di daerah rawa, ini sangat kemungkinan terjadi seperti ini. Pemulihan pokok gaharu itu sendiri bukan kesalahan dari inokulator atau orang yang menyuntik gaharunya, pemirsa.
Itu sebenarnya bukan tumor ataupun penyakit ini sistem kekebalan tubuh dari pokok gaharu. Ini yang sebenarnya terjadi. Ini kalau kita carving masih ada sisa warna, masih bisa dimunculkan ini warnanya pemirsa. Ayo kita coba carving sebenarnya. Nah, ini kita perlihatkan kembali pemirsa setelah kita ambil sedikit yang namanya gabus tadi, kumpai tadi. Ini seperti ini pemirsa. Kelihatan kan warnanya masih ada, namun sudah rusak karena himpitan itu tadi. Lama kelamaan, kalau dikarenakan resin yang kita inokulasi ini belum terlalu tua, belum terlalu keras, dia akan menghilang kembali pemirsa, itu resin. Bagi sifat alami pohon gaharu ini baik. Nah, bagi kita yang merugikan ini pemirsa, jangan salah. Nah, ini bukan penyakit, ini sistem kekebalan tubuhnya. Bagi para gaharunis Indonesia, gaharu Sumatera, gaharu Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan di berbagai negara yang memproduksi resin gaharu, sepengetahuan saya ini resin belum pernah diciptakan oleh manusia. Karena resin sifatnya itu terjadi apabila pohon gaharu itu sakit oleh rekayasa manusia ataupun infeksi yang terjadi oleh pohon itu sendiri disebabkan terkena jamur fusarium ataupun serangga yang bersarang di pokok gaharu itu. Nah, jadi ini berupa sistem kekebalan tubuhnya, bukan penyakit pohon gaharu. Oke pemirsa, untuk sama-sama kita berbagi dan memahami bagaimana resin yang pulih kembali, pokok gaharu yang kepulih, inilah bentuknya. Ini bukan penyakit. Ini sistem kekebalan pokok gaharu yang sangat baik. Baik untuk pokok gaharu, namun belum tentu baik bagi kita yang memanfaatkan resin gaharu yang didapat oleh pohon gaharu itu yang telah terinfeksi. Cukup sampai di sini dulu pemirsa, dengan berbagai informasi dan pengetahuan kita. Semoga ini bermanfaat. Terus ikuti selalu channel Explorer kita. Semoga kita bisa terus berkembang. Silakan subscribe dulu dan ikuti notifikasi video-video berikutnya. Salam lestari, salam aroma wangi.